Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa qala aidan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, meskipun kita dalam kondisi suasana yang tidak menentu, yaitu wabah COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang utama dan yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Dalam hadis Nabi dikatakan, qala al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an Abbas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhah wal faragh. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu atau lalai pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sholawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita seyukianya dan harus wajib untuk melaksanakan atau menjalankan apa yang telah dicontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri toladan bagi kita. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengkaji bagaimana
caranya seseorang beriman tatkala dalam keadaan sendiri. Sebelum kita masuk dalam kajian ini, perlu kita ketahui dan perlu kita harus paham bahwasanya dalam agama Islam kita mengenal adanya rukun Islam, mengenal adanya rukun iman. Umat Islam wajib menjalankan dan meyakini dengan sepenuh hati tentang keduanya itu, karena keduanya adalah dasar agama Islam, atau bisa disebut juga usuluddin, pokok-pokok ajaran Islam, yang dimana ulama sepakat tidak terbantahkan bahwasanya umat Islam tidak boleh berbeda pendapat mengenai pokok ajaran agama tersebut. Mengapa? Karena masalah usuluddin ini menyangkut masalah tauhid, keyakinan, i'tiqad, yakni merupakan pokok keyakinan bagi umat Islam. Selain itu, tauhid juga menyangkut masalah keimanan antara makhluk, antara hamba dengan Tuhannya. Karena keimanan merupakan sarana yang tepat bagi manusia untuk menjauhi diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya iman, dan iman itu tidak dicampur dengan kekafiran atau kekufuran, niscaya akan mendapatkan ketenangan dan juga mendapatkan petunjuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tampak jelas sekali terang hikmah mengapa iman dijadikan prinsip pokok, prinsip utama. Dan kita ketahui mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan suatu generasi, suatu umat dalam keadaan kosong tanpa mengutus seorang rasul kepada mereka, yaitu kecuali untuk mengajak mereka kepada iman. Dengan iman kita mendapatkan kepuasan batin,
dan keselamatan tentunya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan akal saja tanpa didasari dengan iman, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya ketenangan, tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya kepuasan batin. Sebagai bukti, banyak sekarang pada masa-masa sekarang ini di muka bumi ini timbul berbagai macam konflik, kriminalitas, disebabkan tidak adanya iman di dalam hatinya. Korupsi di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui dan mengerti pokok-pokok ajaran Islam, usuluddin berupa keimanan, lalu yang perlu dan wajib kita lakukan adalah agar iman itu selalu tertanam di dalam hati kita selamanya dan selalu mengamalkan dengan perbuatan kita tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dan tanpa mengenal keadaan. Kita terkadang terpesona, terpedaya ketika kita diuji, iman kita diuji di dalam kesendirian kita. Sendiri dalam arti kata tanpa teman, tanpa orang lain, sendiri dalam arti kata jomblo atau belum memiliki pasangan. Itu ujian sangat berat bagi kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita sadar atau tidak sadar banyak tidak melakukan sesuatu yang baik atau menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Ketika kita sendiri atau kita sedang sendiri, seringkali kita tergoda oleh bisikan-bisikan setan untuk berbuat kemaksiatan. Ketika sendiri kita terkadang mempunyai pemikiran yang bukan-bukan, yang cenderung mendorong hati kita untuk berbuat kemaksiatan. Sementara kalau kita ketahui bahwasanya salafus soleh terdahulu justru mereka lebih takut kalau mereka dalam keadaan sendiri daripada di hadapan orang banyak. Maka kewajiban kita dan keharusan kita agar kesendirian kita tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat mudarat, maka kita harus tanamkan dalam hati kita, yaitu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kunci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan dikarenakan mereka berkumpul dengan orang banyak. Akan tetapi ketika dia sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya, dia tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang sangat besar, sebesar gunung Tihamah. Lalu Allah menghancur leburkan pahala tersebut. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kurang lebih artinya, sesungguhnya mereka adalah saudara kamu, dari golongan kamu. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Seperti dalam firman-Nya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun tidak terlihat. Lahum maghfirah, mereka mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Hadirin yang dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang lebih takut kepada Allah saat ia berkumpul dengan manusia, tetapi ketika di saat sendirian justru mereka getol dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakutkan bagi kita, yang dikhawatirkan kalau ternyata ketika kita dalam kesendirian berbuat kemaksiatan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita.
dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan mengerjakan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la ya'malu ahlil jannah fima yabdu lin nasi wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bayangkan, dia beramal soleh semata-mata yang tampak di hadapan halayak ramai, getol melaksanakan amalan-amalan soleh hanya tampak diperlihatkan kepada halayak ramai. Kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk neraka. Perhatikan hadis sekali lagi. Kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah, Fima yabdu linnas, Fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Maka kita ayolah ikhwah untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendiri, di saat kita tanpa teman, di saat kita sedang dalam kesunyian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di situ menguji kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu lanabluwannakum bisyai'im minas syaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya amat sangat mudah untuk berburu buruan, baik dengan tangan, dengan tombak maupun dengan panah. Akan tetapi Allah mengharamkannya karena pada saat itu sedang ihram. Dan Allah ingin mengetahui siapa man yakhafuhu bil ghaib, yang paling takut dengan yang ghaib. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada zaman sekarang pun demikian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam teknologi yang ada di dekat kita, yaitu berupa smartphone, HP, gadget, dan lain sebagainya. Di sana kita disuguhi tanpa batas. Kita bisa berselancar sesuka kita tanpa ada batasan. Disinilah ujian bagi kita, bagi seorang yang beriman. Bagaimana kita menfilter hal-hal tersebut. Terkadang kita memang ketika kita berkumpul dengan orang-orang banyak,
kita membuka konten-konten yang baik, kita membuka kajian-kajian, kita membuka ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi saat kita diuji dalam kesendiriannya, masihkah terdapat iman di dalam hati kita sehingga bisa menfilter apa itu yang namanya kemaksiatan yang ada di dalam zat-zat tersebut. Kita tidak ingin mengalami apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu iman itu tertanam di dalam hati meskipun kita dalam kesendirian? Yang terpenting yaitu dengan mempertebal rasa takut kepada Allah, mempertebal rasa takut kepada Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah mengetahui gerak-gerik langkah kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Masyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Seorang syair mengungkapkan makna ini di dalam bait-baitnya. Jika suatu hari kamu sedang sendirian, maka janganlah berkata, aku sendirian. Akan tetapi katakanlah ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasinya. Dan jangan mengira sesuatu yang tersembunyi akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, anta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah, mengerjakan suatu amalan kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau fa'ilam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah fa'innahu yaraka, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Allah berfirman dalam ayat lain, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahdaru, maka takutlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian pada pagi hari ini yang pada intinya iman itu harus dibawa dan ditanamkan sedalam-dalamnya di hati kita dan diimplementasikan di dalam perbuatan amal soleh, sehingga apa yang ada
hanyalah rasa takut kita kepada Allah akan siksanya. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat iman yang sudah terpatri di dalam hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.